Oke, halo kawan-kawan. Pada video kali ini kita akan belajar tentang materi peluang. Nah, peluang itu sederhananya adalah seperti ini ya. Jadi kita buat aja dulu modelnya dalam diagram Venn. Ya, jika ini merupakan diagram Venn, sering dibilang inilah semestanya gitu ya. Yang di dalam diagram Venn ini, semua yang ada di dalam diagram Venn ini itulah namanya semestanya. Nah, diketahui suatu kejadian A itu adalah bagian dari diagram Venn ini. Inilah A. Seluas ini gitu ya. Kita katakanlah dia sebagai luas supaya gampang aja. Nah, berapa perbandingan antara daerah A dengan daerah diagram Venn? Itulah yang disebut sebagai peluang kejadian A. Ya. Itulah yang disebut sebagai peluang kejadian A. Jadi kalau ditanya apa peluang A? Nah, berarti perbandingan banyak anggota A dalam himpunan semesta dengan banyak semua anggota semesta termasuk A itu sendiri. Betul ya? Nah, inilah konsep dasar dari peluang. Oke, jika kita lihat contohnya contoh yang sederhana aja. Contohnya diketahui satu dadu. Ya, ada dadu berarti di dalam dadu itu ada angka 1 sampai angka 6 ya. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, inilah yang disebut sebagai semesta ya, semesta. Berarti NS-nya atau banyak anggota semesta adalah 6. Nah, ceritanya dadu ini dilempar satu kali. Ya, dilempar satu kali. Nah, pertanyaannya, berapa peluang yang muncul nanti angka genap? Ya, berapa peluang yang muncul nanti adalah angka genap? Oke, ini pasti semua bisa, tapi kita harus tahu dulu esensinya apa gitu ya. Harus tahu dulu apa yang kita cari dalam soal ini. Nah, S-nya berarti kejadian semestanya adalah melempar satu buah dadu sebanyak satu kali atau pelemparan dadu sebanyak satu kali. Nah, kejadian A-nya, kejadian yang ditanya oleh soal itu peluang muncul angka genap. Berarti kejadian A adalah muncul genap. Jadi kalau berbicara dalam ruang lingkup dadu, apa saja angka genap yang ada pada dadu normal gitu. Angka 2, 4, dan 6 gitu ya. Angka 2, 4, dan 6. Oke. Berapa banyak anggota dari kejadian A ini? Anggotanya ada 3 ya, yaitu angka 2, 4, sama 6. Berarti NA sama dengan 3. Maka berapa peluang dari kejadian A? Adalah banyak anggota A dalam semesta dibagi banyak semua semestanya. Banyak anggota semua semestanya, berarti 3/6. Nah, atau setengah. Itulah peluang dari kejadian A, atau peluang dari muncul angka genap pada pelemparan satu dadu ya. Nah, itulah contoh dari soal peluang. Oke, kita lanjut lagi ke istilah berikutnya. Nanti ini juga akan sering ya. Ada namanya A komplement. Nulisnya itu A pangkat C. Nah, A komplement ini merupakan yang bukan A atau sesuatu yang di luar dari A. Karena itu bilangnya ya, yang bukan A, tapi masih dalam ruang lingkup semesta. Nah, kalau di sini itu bukan bagian dari semesta ya. Kalau di luar kotak ini berarti itu bukan bagian dari semesta. Ini adalah semestanya, berarti kita berbicara dalam ruang lingkup semesta ini saja. Oke. Maka yang bukan A itu semua kecuali ini, kecuali daerah A. Semua yang ada di dalam semesta kecuali daerah A, itulah yang disebut A komplement. Nah, kalau kita lihat sekilas berarti bisa kita bilang seperti ini. Banyak dari anggota A ditambah banyak dari anggota bukan A itu pasti sama dengan nilainya dengan banyak anggota dari
semesta. Nah, persamaan ini ya coba bagi langsung dengan NS atau bagi dengan banyak semesta. Dari sini kita akan dapat nanti konsep antara hubungan kejadian A dengan kejadian bukan A. Oke, kita bagi NS ini menjadi NA per NS atau disebut sebagai peluang A. Nah, berarti kalau ini NA komplement dibagi NS, berarti peluang bukan A. Oke, NS dibagi NS berarti adalah 1. Nah, inilah konsep kedua. Oke, hubungan kejadian A dan bukan A adalah nilai peluangnya kalau dijumlahkan adalah 1. Contoh sederhananya, peluang kamu lulus SMA berapa? 0,9 misalnya gitu ya. Peluang lulus SMA 0,9, berarti peluang tidak lulus adalah 1 dikurang 0,9. Itulah contoh soalnya. Nah, kita balik lagi ke konsep yang awal tadi. Rumus peluang itu hanya ini, NA per NS gitu ya. Inilah rumus paling dasar pada peluang. Nilai dari peluang kejadian A adalah NA per NS. NA itu banyak anggota A pada semesta. NS adalah banyak semua anggota semesta. Nah, di sini kita nanti akan menghitung berapa banyak anggota A, berapa banyak anggota dari semestanya. Nah, berarti berikutnya yang mau kita pelajari adalah bagaimana cara mencacah ya. Nah, inilah yang paling penting, kaidah pencacahan. Jika ini sudah beres, maka peluang itu tidak terlalu susah. Oke, kaidah pencacahan adalah cara kita menghitung banyak kejadian. Misalnya yang dadu ini, berapa banyak semesta dadu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kita hitung manual, itu juga sudah merupakan kaidah pencacahan. Nah, umumnya waktu SMP atau waktu SD kita sering menggunakan diagram pohon. Diagram pohon. Kemudian kita juga menggunakan tabel. Nah, kemudian juga kadang kita hitung manual aja gitu ya, hitung manual. Nah, tapi ketiga cara ini untuk anggota yang sedikit ini ya cukup efektif gitu ya. Ini cukup efektif kalau anggotanya sedikit. Atau coba deh 6 dadu dilempar bersamaan. Berapa peluang jumlahnya genap? Nah, di sana kita akan kewalahan karena elemen yang kita akan cari nilai peluangnya sudah lumayan banyak. Jadi untuk itu nanti kita akan masuk ke topik berikutnya, yaitu judulnya adalah tentang kaidah pencacahan yang lain. Salah satunya aturan perkalian, kemudian kayak permutasi, kombinasi dan lain-lain. Tapi kita akan mulai dari aturan perkalian dulu. Nah, ini akan masuk di part 2 ya. Oke. Sampai ketemu nanti di part 2 kawan-kawan.